Hello, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi dengan aku ya teman-teman. Kali ini aku akan berbagi 5 tips cara menambah like, viewer, dan juga subscriber pada YouTube kita. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kita punya ya teman-teman ya. Langsung saja simak videonya sampai selesai. Nah, langsung saja ke tips yang pertama, yaitu kita harus rajin upload video atau konten kita minimal 1 minggu 1 video ya. Kalau bisa setiap hari juga boleh, malah lebih baik ya teman-teman. Karena semakin kita sering upload video atau semakin kita sering bikin konten itu, jadi orang-orang itu bisa melihat. Dan ini juga menurut pengalaman aku ya, dulu waktu aku masih sering males-malesan bikin video itu, aku bikin video itu nggak teratur gitu, kadang lama banget baru bikin lagi gitu kan teman-teman. Nah itu tuh sama sekali penontonnya itu cuma sedikit gitu. Nah alhamdulillah sekarang kan aku mulai belajar lagi, membangun semangat aku lagi untuk lebih rajin membuat video atau mengupload video. Itu kalau nggak salah minimal seminggu sekali lah itu 1 video ya. Nah itu aku alami dan aku rasain, yang berdampak di video aku itu naik gitu, viewersnya itu naik meskipun cuma sedikit-sedikit. Itu 1 minggu 1 video ya. Kalau setiap hari bikin video setiap hari, bisa bayangin aja pasti yang nonton semakin banyak gitu temen. Kenapa sih kak harus rajin upload video? Nah, menurut pengalaman aku yang aku tahu ya teman-teman, kenapa kita harus rajin-rajin upload video? Karena semakin kita banyak koleksi video, semakin banyak koleksi konten kita, itu jadi subscriber atau apa itu akun-akun YouTube yang lain yang belum subscribe kita, jadi lebih apa ya? Jadi tujuannya itu kita memperbanyak konten, membuat banyak video biar subscriber yang belum subscribe kita itu jadi penasaran. Oh, channel ini membahas tentang apa sih? Kok banyak banget gitu videonya, kan pasti bisa dilihat-lihat sampai bawah. Nah, jika subscriber yang belum subscribe kita itu menyukai konten kita, terus cocok dengan judul atau isi konten kita, dia pasti akan menyubscribe. Kak, kenapa sih kita harus sering rajin upload video? Nah, itu yang harus kita bahas. Biar apa? Biar subscriber atau orang atau akun yang belum subscribe ke channel kita, dia penasaran sama profil kita, pasti dia akan lihat-lihat koleksi video kita. Semakin kita banyak upload video, semakin kita sering bikin konten, jadi banyak banget koleksi video kita. Nah, jadi orang yang pertama buka profil kita, dia jadi penasaran, ingin cari tahu apa sih isi dari konten-konten akun ini, apa sih, tentang pembahasan apa sih channel ini gitu. Siapa tahu orang-orang atau subscriber atau akun yang lain yang belum subscribe kita itu suka sama topik atau isi konten-konten kita, dan dia kalau suka pasti dia akan subscribe, atau dia kalau cocok sama konten. Dan biasanya subscriber akun atau orang-orang lain kalau suka sama isi konten kita, isi dari pembahasan kita, pasti dia akan subscribe. Biar apa? Biar dia tidak ketinggalan konten-konten berikutnya, karena dia merasa, oh konten si A ini mengandung isi konten-kontennya seperti yang ingin aku belajar gitu misalnya, pasti dia akan subscribe teman-teman. Karena bisa aja orang-orang atau akun subscribe yang baru kunjungi profil kita itu suka dan juga cocok sama video yang kita bikin, terus isi channel kita. Siapa tahu mereka tertarik sama konten-konten kita dan juga memiliki kesamaan ketertarikan pada video kita itu. Nah, dan yang kedua yaitu menambah
judul, thumbnail, dan juga teks secara menarik. Nah, terutama judul dan juga thumbnail. Kita harus bisa membuat judul dan thumbnail semenarik mungkin. Terutama judul, kita nggak boleh clickbait atau membohongi isi dari video kita. Misalkan kita videonya itu tentang membahas apa, tapi judulnya itu apa. Jadi kan orang itu pasti kecewa kalau melihat video kita tapi tidak sesuai dengan judul kita. Dan usahakan juga judul video kita itu dengan bahasa yang mudah dimengerti, dipahami dengan kata-kata sehari-hari. Misalkan cara mudah menghilangkan noda pada wajah kita, misalkan seperti itu. Itu kan pasti orang itu mencarinya dengan kata-kata yang seperti itu. Video ini juga berpengaruh pada thumbnail kita atau cover video kita. Misalnya kalau kita membuat thumbnailnya itu menarik, pasti orang-orang itu baru lihat cover video itu, kok ini menarik banget, ini judul yang aku cari, ini kontennya kayaknya yang aku maksud deh. Pasti dia akan melihat konten kita. Jadi menurut aku thumbnail ini berpengaruh banget pada video kita. Kayaknya 70% itu berpengaruh banget thumbnail atau cover pada video kita. Karena kebanyakan orang itu pasti melihat luarnya dulu. Ini thumbnail depannya seperti ini, covernya, judulnya misalnya cara menambah subscriber. Nah, orang itu memang lagi cari isi konten seperti itu. Karena orang mau melihat video itu biasanya yang dilihat itu dari covernya. Seperti aku sendiri tuh kalau lagi mencari video biasanya aku cari-cari covernya. Yang aku maksud dari isi video itu yaitu biasanya kita lihat dari covernya gitu. Jadi, dan tips yang ketiga adalah kualitas dari video kita. Misalkan nih orang-orang udah subscribe video kita harus. Dan tips yang ketiga yaitu kualitas dari video kita. Nah, misalnya nih orang-orang sudah subscribe channel kita, otomatis kita itu harus mementingkan atau mengutamakan konten kita. Kualitasnya itu harus bagus. Misalkan dan menurut aku ada 3 yang harus kita perhatikan dalam konten kita. Yang pertama, kita harus benar-benar perhatikan kualitas video kita. Misalkan mulai dari pencahayaan, terus suara. Jangan sampai video kita burem atau gelap. Usahakan kita itu mencari tempat dimana di situ pencahayaannya itu lumayan bagus, misalnya entah di depan jendela, di bawah matahari. Pokoknya diusahakan pencahayaannya itu bagus dan juga cukup dilihat itu cukup cerah gitu. Nggak apa-apa pakai HP Android, nggak apa-apa. Aku juga ini bikinnya itu setiap pagi yang ada pencahayaannya di depan jendela teman. Dan yang kedua adalah audio atau suara kita. Misalkan kita lagi bikin konten, jangan pakai audio atau suara halo teman-teman. Nah, nanti yang nonton itu pasti bingung, orang ini ngomong apa sih. Jadi orang itu mau lihat aja itu sudah pusing karena tidak tahu apa yang kita bicarakan, karena kita ngomong halo teman-teman, kembali lagi di channel aku gitu. Jadi kita itu harus memperhatikan benar-benar, salah satunya yaitu audio. Kita harus ngomong dengan jelas biar orang mendengarnya kita itu juga denger jelas gitu. Oh, ini kontennya tentang ini. Jadi dia lebih paham dan juga lebih mendengar. Biar orang yang lagi nonton video kita itu kalau kita ngomongnya dengan jelas, terus keras, lantang, jadi yang denger itu tahu apa yang kita bahas. Kalau kita bisik-bisik, kita akan menceritakan tentang ini, ya orang itu yang nonton itu pasti akan pusing.
ini bahas tentang apa, ngomongnya aja kurang jelas, jadi orang itu akan males lihat video kita gitu teman-teman. Dan juga untuk audio atau background yang kita kasih untuk video kita itu kita juga harus perhatikan, jangan sampai background atau lagu yang kita kasih untuk video kita itu dia audionya lebih keras daripada suara kita, jadi suara kita itu agak kecil kalah sama audio atau background yang ada pada video kita. Nah, dan yang terakhir kita bisa untuk berbagi link YouTube kita, misalkan kita share ke semua media yang kita punya, misal Facebook, Instagram, atau pokoknya media sosial yang kita punya. Biar apa? Biar teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di media sosial kita yang lainnya itu biar tahu, wah si A ini memiliki channel, kok aku penasaran ya, aku lihat aja Nah nanti itu biasanya siapa tahu yang suka atau cocok sama isi video kita itu bakal di subscribe gitu. Jadi perbanyak-banyak share link video kita di sosial media kita ya teman-teman. Jadi usahain kita habis bikin video atau lagi ngonten itu kita share ke semua sosial media kita. Nah aku sendiri itu suka kalau ada yang komen. Nah karena aku sendiri juga seneng kalau aku komen itu langsung dibales sama yang punya channel tersebut, itu aku seneng. Jadi aku juga mempraktekkan setiap aku bikin video kalau ada yang komen pasti akan aku cepet-cepet bales. Biar apa? Biar aku sama orang atau subscriber baru itu bisa berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Jadi kita menambah teman. Kalau kita saling suka, saling cocok sama isi video kita, pasti kita akan saling subscribe dan juga sering-sering nonton video yang sudah kita bikin gitu. Nah, jadi itu tadi 5 tips cara menambahkan viewer, like, dan juga subscriber. Yang terpenting itu adalah menambahkan subscriber ya teman-teman, karena semakin banyak subscriber kita, jadi nanti akan banyak juga viewer yang akan nonton video kita, begitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Stay tune terus di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah, assalamualaikum.